Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will explain my article, and my article the title is Analysis Project Human Research dan Building Information Modeling atau BIM for D dalam proyek konstruksi. Baik, dalam penjelasan video ini saya mulai dari abstraknya terlebih dahulu. Untuk abstraknya sendiri itu dalam mengeksplorasi strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dalam proyek konstruksi, diperlukan PMBOK untuk mengatur sumber daya manusia. Kemudian, untuk melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis pengelolaan SDM apakah sudah diterapkan di proyek. Nah, untuk proyek yang saya ambil ini adalah proyek PT Telkom di Jawa Timur yang saya cantumkan referensinya pada bagian referensi yang berjudul artikelnya Implementasi Manajemen Risiko berdasarkan PMBOK untuk mencegah keterlambatan proyek area Jawa Timur. Oke, untuk abstraknya seperti ini. Kemudian untuk pendahuluannya ini adalah PMBOK merupakan suatu buku yang mencantumkan terminologi standar dan pedoman untuk manajemen proyek yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1983 oleh PMI, Project Management Institute. Kemudian untuk pengertian BIM-nya sendiri itu BIM merupakan seperangkat teknologi proses dan kebijakan yang seluruh prosesnya berjalan secara kolaborasi dan berintegrasi dalam model digital menurut Nur Cahyadi tahun 2017. Kemudian karena di sini pembahasan saya mengenai BIM 4D, untuk tahap implementasinya ini meliputi merencanakan, mengintegrasikan, serta memvisualisasikan jadwal proyek dengan model 3D BIM yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Kemudian untuk metode penelitiannya ini saya menggunakan analisis deskriptif yang menghasilkan keberhasilan penerapan BIM 4D dan penerapan Project Human Research yang ada di yang ada di proyek PT Telkom di Jawa Timur. Nah, kemudian masuk ke hasil dan pembahasannya sendiri. Yang pertama ada Project Human Research sendiri. Dalam proyek PT Telkom tersebut terdapat kesalahan sumber daya manusia yang mengakibatkan keterlambatan jadwal proyek. Karena keterbatasan tenaga kerja mitra, keterlambatan penunjukan pelaksana lapangan, keterbatasan kualifikasi jumlah tenaga kerja, dan ada struktur tenaga kerjanya yang berubah-ubah dan keterbatasan personil untuk pelaksanaan tes. Nah, ini semua adalah termasuk dari tidak adanya penerapan PMBOK dalam area knowledge project human research. Kemudian untuk BIM-nya sendiri itu menganalisis penjadwalan. Nah, di sini ada penjadwalan terjadi keterlambatan pemesanan material ke pabrik karena pada perencanaan tidak dilakukan dengan baik sehingga pada saat pelaksanaannya tidak berjalan baik. Kemudian untuk 4D ini dengan informasi waktu yang terintegrasi, BIM 4D membantu dalam merencanakan penggunaan sumber daya, tenaga kerja, material dan alat yang lebih efisien. Ini memastikan bahwa sumber daya tersedia pada waktu yang tepat, menghindari pemborosan dan penundaan, kemudian untuk meminimalisir kesalahan perhitungan. Jadi kesimpulan pada artikel ini adalah proyek PT Telkom mengalami sejumlah kesalahan terkait sumber daya manusia yang berkontribusi pada keterlambatan jadwal, termasuk keterbatasan tenaga kerja, penunjukan pelaksanaan lapangan yang lambat, dan kurangnya kualifikasi tenaga kerja. Selain itu, perubahan struktur tenaga kerja dan kekurangan personil untuk pengujian juga menghambat kemajuan proyek. Penggunaan BIM 4D terbukti menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan informasi waktu yang terintegrasi. BIM 4D memungkinkan perencanaan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, memastikan ketersediaan tenaga kerja, material, dan alat pada waktu yang tepat. Dengan demikian, penerapan teknologi ini dapat membantu meminimalkan kesalahan perhitungan dan mengurangi risiko keterlambatan sehingga meningkatkan keseluruhan kinerja proyek. Nah, di sini saya juga cantumkan referensi yang saya ambil untuk pembuatan artikel saya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.